Ya, mari kita bikin judul dulu. Sorry dong siapa? Bro, minta apa? Air minum. Sorry. Kalau di sini aja nih. Oke, thank you ya. Judulnya apa ya? Judulnya itu desain interior. Oke. Halo semuanya. Apa? Desainer interior. Interior di kedai kopi. Bukan desainer kali ya, desain interior aja deh. Halo semuanya, sudah bergabung. Desain interior kedai kopi. Oke, ini karena ngomong di kedai kopi ya. Post. Nah. Oke, nice. Halo Ratna Sanur Iswandi. Oke, selamat bergabung. Halo Mbak Alisa. Suara jelas? Apakah suara saya cukup jelas? Oke, minum dulu dong. Kita sambil nunggu ya, nunggu yang lain. Sambil nunggu yang lain, judulnya sudah dibikin. Halo Gula Jawa. Ini Gula Jawa ini siapa ya? Si Michael, ya Michael say hello. Sebentar. Mana nih? Ayo ngumpul dulu semuanya. Sambil nunggu step job. Step jobnya mana nih, Stefani? Step, where are you, Step? Kita udah mau mulai nih, Step. Waktunya sudah berjalan terus. Mana Stefani? Oi, step job. Jangan-jangan dia masih di proyek lagi. Sebelumnya gue berterima kasih sama Indomilk ya. Indomilk udah support. Ini timernya ya. Indomilk, thank you banget sudah support. Halo Farid Wahdi, apa kabar? Yuk kumpul dulu semuanya. Sambil nunggu yang lain. Ya, kenalan dulu nih. Kita akan ngobrol bareng desain interiornya Block Studio. Desainer interior ya. Interior designer dari Block Studio. Mana nih? Kumpul dulu ya. Ini malam minggu memang ya. Malam minggu pada apa? Oh, itu dia muncul. Teman-teman, ya, Block Studio sudah datang, sudah muncul. Stefani Julius. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang desain interiornya kedai kopi bareng sama Block Studio nih. Ini nggak kaleng-kaleng nih ya. Kalau kita kan jualan uang receh ya. Kalau dia, nah nih Step, where are you? Nah, ini dia. Halo, jelas kok? Jelas banget. Teman-teman gimana? Oke. Jelas gak suara kita berdua ini? Sorry, rada telat. Iya, soalnya sibuk ya. Enggak sih, kebetulan gue lagi barbekyuan di rumah temen gue, jadi gue agak curi-curi waktu turun ke bawah tuh pada barbekyuan di atas. Kenapa nggak sambil barbekyuan? Kan outdoor, udah mau hujan, kebetulan. Nanti gue diguyur hujan sambilan live, nggak lucu nih. Di mana, Step? Sekarang lagi di mana nih posisinya? Lagi di rumah teman. Nggak, maksudnya di rumah teman tuh di daerah mana? Pekanbaru di Jalan Tanjung Datuk. Tanjung Datuk, oke, gue tahu itu. Masih ingat? Masih ingat sedikit. Lalu si Willy masih di Pekanbaru, Willy? Willy masih di Pekanbaru, cuman gue tinggalin dia lah, karena kan tadi ada meeting kebetulan. Jadi kita beda jadwal aja sih. Oke. Oke. Step, kenalan dulu nih, Step. Nah, silakan. Lu step job ya dipanggilnya ya?
Itu panggilan by Koko sih sebenarnya. No one else call me Steve Jobs besides you. Oke. Oh gitu ya? Iyalah, itu kan cuma line ID gue, Steve Jobs. Kan nama gue Oke. Stephanie, J-nya gue plesetin aja, Jobs. Tapi gue sangat suka tuh sama nama itu. Ya karena cuma lu doang yang manggil gue gitu, siapa lagi? Anyway, si Kancil ini karyanya Stephanie. Ya ini bagus banget. Dari Jati ya ini Step ya? Itu dari Jati benar. Thickwood. Oke, Jati. Thickwood ya? Thickwood ya. Oke, ini ada lagi karyanya lu, bentar. Ini dia, tada. Itu apa ya tipenya ya? Ayo sampai lupa loh. Itu apaan ya? Dresser edition itu kalau nggak salah. Ya ampun jatuh deh. Gak apa-apa lah. Oke, Step. Ini kurang lebih karya-karyanya Step di Homework Kit ya? Ya, itu salah satu side business gua sih. You know, you've been there. Ya, oke, ini gue mau ngobrol-ngobrol dulu sama Step sama lu. Anyway, teman-teman, Step ini desainer interior ya? Ya, benar. Oke, lu udah berapa lama Step di profesi desain interior ini? Gua tamat itu di tahun 2011. Jadi, tapi sebelum gua tamat itu gua masih dihitung-hitung masih part time sama dosen sih. Jadi kalau boleh dibilang dari phase gua part time sampai gua full time sekarang mungkin udah berapa tahun tuh? 10 over years ya, 10 tahun lebih kali ya. Oke. Jadi setelah lu BTW kuliahnya di mana ya? Gua tamatan Singapura dari Raffles Design 2011. Habis itu gua kerja full time sekitar 4 tahun ya di Singapura. Oke, lama juga ya? Ya, lumayan lama. Gua di sana ya lumayan lama sih kok. Di Singapura udah ada 8 tahun. Cuman kan 4 tahunnya gua kuliah sama sekolah di sana. Oke. Dan waktu kita ketemu di Pekanbaru itu lu baru for good dong ya? Gue baru for good. Kalau nggak salah kita ketemu sekitar 2016 kali ya. 2016 karena gue balik Pekanbaru itu tahun 2015. Benar. 2016 tuh gue udah for good ke Bogor loh. Oh, mungkin awal-awal 2015 berarti gue. Iya, kurang lebih lah. Dan kita pernah di project bareng di rumah siapa tuh yang yang gue garap tamannya itu. Lupa gue. Dulu lu bantu gue bikinin booth homework kan, yang rumah itu. Oh yes, iya. Terus, dan itu gue pakai juga buat bikin gerobaknya Uncle Joe. Oh oke, nggak apa-apa, it's okay. I think desain yang rumah-rumahan itu sekarang udah di mana-mana. Everyone is doing it. So. Oke, terus sekarang sibuk apa nih? Selain maksudnya di Blog Studio, lu lagi sibuk apaan? Gua sekarang full time aja sih di Blog Studio. Apart from that, gua mencuri waktu untuk tidur lah, karena lumayan capek sih ya. Gua sekarang lagi full banget. Apalagi di zaman-zaman pandemi corona gini kan kayaknya orang-orang tuh pada stay di rumah. Jadi lagi pada mikirin mau kayak renovasi rumahnya, improve their homes lah. Jadi syukur tahun ini gue lumayan oke lah sama job gitu. Jadi orang-orang pada tiarap, lu nggak tiarap ya? Ya bagus itu sebenarnya, ya syukur lah gue masih dapat rezeki kayak gitu. Karena kan awal-awal gue takut sebenarnya, waduh gimana nih zaman pandemi, takut orang spend more money kan. Karena kan sekarang rata-rata kan job juga susah. Tapi ternyata kenyataan berbeda juga kan. Mereka akhirnya lebih ada waktu buat mikir rumahnya. Mungkin keluarganya juga berunding. Kalau misalnya kayak sekarang kita nggak ngapa-ngapain, why not improve our home? Jadi kebetulan gue dapat banyak job renovation sekarang. Oke, itu termasuk bareng Willy atau lu sendiri? Surprisingly bareng sama Willy karena berhubungan dengan fisik, architecture.
Jadi Oke. kebanyakan project gue sekarang kayak rumah tinggal udah lama, mereka mau improve alteration, jadi kayak gitu sih kebanyakan. Oke, nah ini anyway gue ajak lo untuk kolaborasi di IG Live itu pengen tahu nih perspektif lo tentang industri kopi. Kan deket banget nih antara desain interior sama kedai kopi yang saat ini banyak marak di mana-mana. Oke, Dan benar. lu juga pernah cerita ke gue, lu kan suka sama kopi juga. Gitu. Nah, kira-kira gimana nih pandangan Steve Jobs terhadap perkembangan kedai kopi sekarang? Berarti dalam segi desain interior ya kok ya? Yes, perspektif desain interior. Menurut gue sih sekarang kalau desain interior yang gue lihat nih ya dari tiap-tiap negara, misalnya Indonesia ataupun misalnya gue sering traveling nih, gue lihat di Jepang ataupun di Singapura, variatif sekali sih desain interior. Ada yang lebih fokus ke tematik interiornya, ada yang kuat banget sama brandingnya, ada yang kuat banget sama kopinya sendiri gitu, taste-nya juga. Balik lagi ke sifat ownernya, apa yang mereka cari, karena menurut gua masih belum ada tempat yang benar-benar kayak fokus ke tiga aspek yang gua bilang tadi, interior, taste kopi, dan branding mereka. Jadi benar-benar kayak what does the client actually wanna have gitu loh, apa perspektif mereka kayak gitu. Mungkin karena Step belum pernah mampir ke Uncle Joe kayaknya. Bener, belum kok. One day ya, after all this pandemic thing, I'll try to swing by. Terus gimana? Lanjut lagi? Menurut gue interior untuk kafe kali ya kok ya, udah lumayan sih nowadays. Menurut gue kuat banget, apalagi di daerah Jakarta kan ya. Itu dari segi arsitektur kuat, ada yang interior kuat. Karena kan sebenarnya arsitektur sama interior juga beda kok. Ada yang desainer interior, cuman fokus ke interior. Ada arsitek yang mengerjakan interior juga. Kalau gue kan, kalau Koko tahu, di Pekanbaru kan kita pernah ngerjain Coffeeholic itu. Yep. Kalau Coffeeholic itu sebenarnya menggunakan existing building. Jadi sebenarnya dulunya kafenya itu bengkel. Jadi kita pakai bengkel itu, gue cuman masuk interiornya aja. Gitu. Oke. Nah itu anyway kalau dari kacamata lu sendiri penting nggak sih peran interior di coffee shop itu? Penting banget sih. Jadi dari segi penting kita menata layoutnya. Jadi misalnya kalau contohnya nih dari briefing klien, gue pasti bakal selalu nanya, meskipun gue nggak terlalu expert masalah kopi ya. Seperti basicnya nih, lu mesin kopi lu di mana, grinder lu di mana. Terus mesin kopinya lu frothnya di mana gitu loh. Pokoknya jangan sampai ketika lu bikin kopi lu, ternyata lu harus ke belakang gitu. Jadi nanti pada staff lu tuh pada joget-joget aja tuh di tengah. Karena kan flow-nya nggak enak. Terus ada lagi misalnya lu place ordernya di mana. Terus si customer ngambil placement ordernya itu di mana. Jadi itu penting banget. Pastinya itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, seperti itu. Oke, itu dipikirin ya sama desain di sisi lu, di posisi lu mikirin sampai layout begitu ya? Kalau bisa gue mikirin seperti itu, karena kan bukan cuman warna, bukan cuman pengertian material, bukan cuman pemakaian lighting. Gue pastinya harus nanya briefing klien gue, habit mereka itu sebagai bisnis barista itu seperti apa. Enaknya kan jadi kan flow-nya itu sejalan gitu loh. Jangan sampai gue cuma mikir interior tapi gue nggak mikirin functionality sebuah space. Gue nggak akan mau dong tiba-tiba counter gue di tengah di depan main door, tapi tiba-tiba meja gue mengumpulin bagian tempat pick up coffee-nya. Jadi kan maksudnya flow-nya tuh nggak sirkulasinya tuh kurang bagus. Jadi dari segi interior yang selain mengenal estetik, I think pengertian tentang space layout, functionality itu cukup penting sih ya buat desainer. Nah, kalau misalkan kalau di kedai-kedai kopi kecil yang memang secara budgetnya dia terbatas,
kan sekarang banyak bermunculan tuh kedai kopi yang kecil. Oke. Kecil-kecil gitu ya. Mm-hmm. Nah, dan gue lihat desain-desainnya bagus-bagus. Apakah mereka itu ada konsultan khusus desain interiornya atau memang mereka lihat-lihat di Google atau di Pinterest gitu? Nah, mungkin ada temen gue juga sih kok yang nanya-nanya, bisa nggak ya gue ngambil-ngambil gambar dari Pinterest, dari Google Images, dari House, terus gue aplikasikan ke kafe gue sendiri. Well, kalau memang lu ada waktunya dan lu ada knowledge dan ada daya untuk mengumpulkan informasi sampai se-ekstensif itu, menurut gue itu bagus banget karena mereka dipaksa untuk berpikir bagaimana cara mengelola bisnis dan memanfaatkan fungsionalitas mereka untuk diaplikasikan ke bisnis tersebut gitu loh. Tapi itu pertanyaannya, lu ada waktu nggak? Itu aja, segampang itu. Kalau memang lu nggak ada waktu, mungkin ada baiknya lu serahkan itu ke design consultant karena kita bakal do the job for you kan. Kita bakal mikirin luas koridor, jarak, comfortability space ketika dua barista bekerja depan belakang, tempat pengambilan order, keluarnya kemana, mesin-mesinnya benar-benar kita tata semua rapi gitu loh kok. Oke. Nah lu sendiri, menurut lu nih, lu kan udah kemana-mana nih. Kira-kira coffee shop yang idealnya Step tuh apa nih? Lu kan punya dong gambaran coffee shop yang menurut lu oke banget. Nah, lu pernah gak ke satu coffee shop yang memang gue suka banget ini dari interiornya, dari rasanya, dari everything lah? Ada gak? Gua suka banget salah satu coffee shop di Tokyo namanya Fuglen. Oke. Fuglen, ya. Kalau di Indo, gua suka banget Sensory Lab di Peak. Oh, lu udah pernah ke sana ya? Udah pernah ke sana juga. Mungkin one day when I visit your shop, gue bakal suka sama coffee shop lu sih. Lu nilai dari mana? Belum kesini. Belum, kan gue liat IG lu. Oke. Mungkin Willy udah banyak ngomong juga kali ya? Ya, Willy ada cerita sih. Willy kan pernah kesana kan ya? Nah, itu dia tuh, baru join tuh, Willy Yogatama. Oh ya, Willy join itu. Menurut gue idealnya sih, tapi kan ideal secara dari perspektif gue beda-beda kan kok ke orang lain. Kalau gue tuh sukanya ambience-nya nggak terlalu kontras, nggak terlalu terang. Maksudnya it kind of like apa ya, kayak warm, it gives you like warm feelings when you go in, tapi nggak terlalu dingin juga. Basically, nggak terlalu dingin. Dingin tuh maksudnya dingin secara ambience atau dingin secara feel AC gitu? Secara ambience, ya. Secara feel AC gue nggak suka kafe yang terlalu dingin. Karena kan kebiasaan gue kalau misalnya gue ke kafe itu kebanyakan gue kerja. Atau enggak gue bener-bener literally cuman baca buku sambil nungguin orang. Kalau terlalu dingin gue ngerasa nggak nyaman. Jadi mungkin di tengah-tengah kali ya. Tapi kalau dari segi estetik design, gue itu ngelihatnya, gue suka yang lightingnya warm white. Tapi nggak terlalu warm white. Mungkin itu di sekitaran 5.600, 5.300 Kelvin kali ya. Kalau temperature-nya. Ya, seperti itu kok. Oke. Lu sampai ngitungin itunya ya, lightingnya ya? Sampai bisa dihitung ya? Ya, bisa dihitung. Kan ada tuh kalau 3.000-an itu agak cool white, kayak gitu. Oke, ini insight baru nih buat gue nih. Mungkin buat teman-teman juga yang nonton, yang lagi mau bikin kedai kopi, boleh jadi pertimbangan tuh lighting. Lighting cukup penting sih kok. Penting ya? Penting. Kan gini, kenyamanan. Kan orang biasanya kalau ke kedai kopi atau coffee shop, nyari nyaman. Orang selalu bilang, nyaman atau homey atau cozy. Nah itu, ada gak sih indikator atau tolak ukur bahwa coffee shop itu nyaman dari perspektif desain interior? Nyaman itu dari segi tempat duduk, kursi, ergonomis. Terus nyaman itu ketika lu lebih ke journey sih kok, experience dari lu masuk pintu sampai lu order itu kopi dan ketika lu pick up makanan itu. Menurut gua itu yang menurut gua nyaman ya. Bukan cuma interiornya aja.
Jadi ketika misalnya nih gue buka pintu, gue ngeliat pintunya bentuknya seperti apa, materialnya seperti apa, terus masuk, gue bisa ngeliat menunya langsung, atau mungkin ada makanannya udah terpajang, visual merchandising seperti itu. Dan setelah itu ntar gue bakal diarahin ke pick up locationnya, ataupun mungkin beda-beda ya, kayak ada cafe yang kayak ordernya langsung di meja sih kayaknya. Oh, maksudnya dia duduk dulu baru coffee server atau waitersnya nyamperin gitu ya? Benar. Tapi menurut gue itu dari perspektif dua experience lu sih. Jadi bukan cuma dari pas lu duduk, lu ngeliatin kiri kanan, bukan dari itu doang. Tapi dari pengalaman gue ketika gue masuk ke ruangan itu sampai gue meninggalkan ruangan itu. Begitu. Nah itu menurut lu dipikirin gak sih sama coffee shop sekarang? Itu kan maksudnya lu tahu gitu sebagai orang desain interior. Tapi dari sisi pemilik coffee shopnya, mikirin nggak sampai sedetail itu? Harusnya. Kayaknya sejauh ini gue lihat, cuman not saying names ya, based on trend nowadays aja, menurut gue coffee shop zaman sekarang terlalu fokus sama yang namanya kayak apa ya, brand mereka gitu loh kok. Jadi kayak logonya gede-gede gitu di mana-mana. Tapi tuh mereka nggak mikirin pengalaman seorang customer. Mereka paling customer experience-nya ya. Bener, gue merasa kurang nyaman. Misalnya gue datang, gue nggak tahu mau lihat menunya di mana. Terus pas gue order, gue ngambilnya di mana gue juga bingung karena di space itu agak membingungkan aja overall seperti itu. Kayaknya gue perlu dibantu sama lu nih kayaknya buat tata ulang boleh banget. Tapi kan kadang coffee shops kan selalu ada apa ya, kayak produk yang mereka jual kayak biji kopi. Nah, gue suka tuh ngeliatin, kayak hal-hal kecil seperti itu yang bikin gue, wah gue suka coffee shop ini. Kayak gitu sih kok, little things. Menurut gue hal-hal tersebut yang agak kurang di coffee shop zaman sekarang. Mungkin lebih kayak fokus mereka lebih ke take away kali ya. Coffee shop to go, konsepnya yang to go gitu ya, grab and go. Express, benar. Tapi bukannya di Tokyo begitu ya? Tokyo kan banyak begitu. Jepang. Tapi Tokyo menurut gua agak balance loh kok. Kayak misalnya indoor mereka nyaman, yang outdoor juga nyaman gitu loh. Dari gua masuk gua udah ngerasa tuh, wah ini tempat kayaknya benar-benar cozy banget, kayak tadi lu bilang welcoming. So I think beda sih overall experience-nya. Enggak, kayak si coffee to go itu kan terinspirasi sebenarnya dari teman-teman dilihat coffee shop di Jepang ya. Mereka tuh nggak bikin space yang gede, hanya buka jendela aja gitu, kayak di mana gitu udah jadi coffee shop. Karena mereka kayak space gitu karena fast moving orangnya di Tokyo sendiri. Gue ngerti sih maksud lo. Jadi gue pernah nih ke coffee shop, gue lupa di mana di Tokyo, kayaknya Omnibus atau apa gitu namanya, Omnibus Coffee. Space-nya tuh kecil banget, kayak koridor ditutup sama pintu-pintu, tapi gimana ya cara mereka mendesain space itu lebih kayak secretive kayak ketutup gitu semua, dan itu tuh apa ya, menurut gua itu stimulate lu pengen tahu ini toko apa sebenarnya. Jadi ketika gua dekati cafe itu, gua cek, gua lihat keren banget ini, kayak cuman ada jendela yang terbuka berputar, tapi di meja-meja itu kayak ada alat-alat brewing mereka. Terus bagusnya staff mereka lumayan interaktif, jadi mereka bakal nanyain gitu, lu ini biji kopi specialty kita, lu mau di brew-nya pakai apa? Well, itu basic sih, cuman menurut gua dengan penataan visual merchandising mereka itu berhubungan sama interior, menurut gua engaging banget buat customer sih. Itu yang agak lacking di kafe-kafe sekarang. Oke. Ini nggak berasa tuh udah berjalan, udah masuk ke menit ke 30. Nah, gue pengen kasih kesempatan buat audiens, Uncle Joe maupun Blog Studio, silakan bertanya sama Step seputaran interior, seputar coffee shop. Ya, silakan teman-teman, silakan bertanya. Sambil nunggu pertanyaan yang muncul, ini ada pertanyaan nih. Tadi coffee shop yang Step paling suka di Tokyo namanya apa? Ada IG-nya nggak? Pengen ngintip. Boleh tuh dicek aja, Fuglen namanya. Fuglen. Gimana tuh spellingnya? Fuglen. Dia outlet yang
F. N. Fuglen. Ya, Fuglen. Oke. Boleh dicek tuh Coba kok, dicek keren-keren. dulu. Oke, siap. Oke, mana nih pertanyaannya teman-teman? Silakan kalau ada yang mau nanya. Tuh, Fuglen. Oh, Fuglennya pakai EN, nggak pakai D. Fuglen. Oke. Ini step ini desain interior di Blok Studio, spesialis. BTW sekarang proyeknya bisa dihitung sama jari atau enggak? Bisa lah kok, masih bisa dihitung dengan 10 jari setidaknya. Gue lihat kayaknya sibuk banget. Nah, ini kan di era lagi COVID begini, Step. Kira-kira proyek yang dikerjakan itu, maksudnya si pemilik rumah memang tidak ada di rumah, tidak tinggal di situ, atau memang kan renovasi tuh, orang itu keluar dulu atau memang gimana tuh? Kebanyakan bangun dari nol, tapi kebanyakan juga yang kayak misalnya yang gue bilang renovasi itu udah nggak tinggal di rumah sih, mereka kayak nyewa rumah sendiri. Selagi rumah itu direnov, ya lebih bersih lah kok. Kalau di rumah juga ribet kan, harus diterpal, debu segala macem. Terus kayaknya kurang nyaman dengan adanya tukang-tukang masuk kan, kita nggak tahu owner juga. Jadi menurut gue bagus lah mereka sewa di luar. Oke. Nah kalau misalkan di coffee shop menurut Step nih, hal prioritas paling penting dalam penataan layout itu apa yang paling penting di 1, 2, 3 nih urutannya? Dari perspektif desain interior. Layout, terus branding menurut gua meskipun nggak ada relasi sama interior, menurut gua branding penting karena kayaknya agak kurang ya kok ya kalau misalnya kita masuk ke interiornya udah cukup kuat tapi kita nggak tahu branding identity-nya itu nggak kerasa seperti itu. Terus terus yang ketiga penggunaan warna. Mungkin yang ini ketiga bisa gue bulatin kayak penggunaan warna sama material sih. Karena kan dua hal itu cukup related. Oke. Seperti itu. Maksudnya misalkan kalau memang konsepnya homey, jangan sampai ada gambar Dragon Ball gitu ya? Ya kayak gitu. Atau homey tiba-tiba ada pot-pot bunga Cina gitu kuno ya nggak masuk. Oke. Ini kalau berbranding itu coba gue pengen tahu lebih dalam tuh. Dari menurut lu sendiri tuh gimana bagusnya? Apa yang perlu dipikirkan soal branding ini? Branding. Identity yang lu bilang tadi. Gue tahu sih kayak nggak semua cafe bisa engage kayak lebih visual merchandiser ataupun package designer. Gue tahu, cuman ada kalanya tuh bagus dipikir Pinterest semua orang udah bisa pakai gitu. Platformnya lumayan terbuka sama semua orang. I think ada bagusnya di research brand identity yang lu incar itu seperti apa. Mau minimalis, kadang soalnya gue lihat suka berantakan kayak tiba-tiba keluarnya logonya minimalis, tapi posternya tuh nggak ada hubungannya sama logonya. Jadi menurut gue kalau misalnya sampai lu dilepas dengan keputusan sendiri, ada baiknya lu research logo lu seperti apa, apakah nanti ketika di-apply di packaging kira-kira related nggak. Bagusnya tuh related semua sampai ke nanti di proses lu bikin baju, mau bikin topi, mau bikin pin, mau bikin cup tuh terserah lah. Tapi menurut gue ada bagusnya itu semua dipikirkan. Jadi semuanya itu ngeflow, menunjukkan identitas lu itu sebagai coffee shop itu seperti apa. Nah, lu sendiri kan udah lihat nih Uncle Joe lewat IG. Nah, pendapat lu gimana? Nih, kalau perspektif gue, pertama kali gue lihat logo Uncle Joe, gue inget banget sama lu. Oh, gitu ya? Lu. Kenapa? Gue langsung tahu kan nama lu Yohanes. Terus? Gue langsung kalau gue lihat logo itu gue tau pelopornya lu gitu loh. Menurut gue itu yang harus gitu ya. Menurut gue itu yang harus dirasakan sama orang ya. Pas mereka ngeliat logo itu mereka bisa langsung relate sama coffee shop tersebut. Kalau mereka sampai nggak ngerti artinya itu apa, menurut gue itu agak off the grid lah seperti itu. Oh, maksudnya kalau lu lihat orang lihat logonya si Uncle Joe gini, udah harusnya di top of mind-nya tuh coffee shop gitu atau gimana? Oh bukan, mereka harusnya udah tahu kira-kira ini bisa di-relate sama siapa gitu loh. Apakah itu ownernya, apakah itu orang baristanya, atau enggak orang yang ngejalanin, seperti itu sih. Menurut gua harus ada relasinya. Kan nggak lucu nih kalau misalnya logo lu tiba-tiba muncul mobil.
Nah, itu yang gue rasakan di Iya. kafe-kafe sekarang, karena brandingnya nggak nyambung sama yang produk yang mereka jual. Kayak gitu. Bentar, gue mau coba gali lagi. Ini gue kan nggak ada bewok ya. Hmm. Logonya Uncle Joe kan ada bewoknya. Tuh gimana cara Hmm. lu bisa Kan ngelihat itu relate sama gue? dulu kan lu pernah kan zaman-zaman lu apa? Gondrong. Lu ada men ban juga kan waktu itu? Ada. Jadi gue pas lihat logo itu gue selalu ngingat lu gitu aja sih. Atau mungkin Oke. zaman-zaman waktu itu lu Koko belum shave kali, jadi mungkin aku ingatnya itu selalu ke Yohanes. Nanti bini gue yang jawab tuh. Boleh. Oh, ini ada Bininya, pertanyaan nih. Hah? bininya juga Kenapa nonton kok. bininya apa? Bininya juga Itu yang nonton. tanya nanya Tokyo, coffee shop di Tokyo. Yang mana ya? Oh, Yang tadi Alicia nanya Stephanie. Fookland. Oh, Yes, oke. sama-sama step tuh. Ya, tapi bukan Ini Steve Jobs ada untungnya. pertanyaan. Bukan. Ada pertanyaan nih, menurut Uncle Joe dan Step, untuk Pekanbaru sudah bisa belum buat coffee shop yang agak di pinggir kota seperti Filosofi di Jogja, agak jauh dari pusat kota? Nah, Step, lu aja deh jawab Step. Untuk Pekanbaru nih, Pekanbaru nih marketnya agak unik nih Pekanbaru. Pekanbaru, menurut gue sebenarnya bukan salah kafenya sih sama ownernya. Menurut gue itu lebih ke marketnya sih kok yang agak lemah ya kata gue ya. Karena jujurnya peminat kopi belum segila peminat kopi di ibu kota. Sekarang aja mungkin, tapi hebatnya masih banyak orang yang ke Starbucks. Tapi untuk kayak coffee shop kecil yang ngejual specialty coffee gitu, orang masih merasa mahal. But people still visit Starbucks untuk kopi. Balik lagi Pekanbaru? Iya. Jadi Okay. kalau memang sampai usaha itu mau dibuka di pinggir kota dan lumayan jauh, kayaknya kita harus memastikan tempat tersebut punya identitas, punya lokasi yang nyaman, punya marketing tim yang bagus. Itu sih untuk meyakinkan orang sampai datang. Karena kafe-kafe sekarang kayak one hit wonder sih kok. Mereka buka rame mungkin 2-3 bulan, habis itu udah nggak ada yang datang. Di Pekanbaru ini tracknya di Pekanbaru ya, trafficnya ya? Ya, trafficnya kayak gitu. Tren yang gue lihat ya, 3 bulan pertama, 4 bulan pertama rame, habis itu udah sepi. Yang Memang rame, di Pekanbaru kan mungkin karena masyarakat di sana juga kan kita banyak, gue pernah di sana ya kurang lebih hampir 5 tahun. Ya orangnya itu aja kalau di Pekanbaru tuh. Jadi kalau misalkan lagi ada satu buka baru rame, tiba-tiba 3 bulan dia udah sepi, animonya udah hilang. Tapi kalau boleh gue tambahin nih, yang buat Homa Design ini kayaknya lu kenal kayak ownernya ya, yang punya IG ini. Iya kan. Yang mana tuh ya? Homemade Design Build. Homemade. Kenal. Ya. Itu namanya Om Denny ya. Om Denny. Ini kalau misalnya perspektifnya gue pribadi soal pertanyaan dia, kita tuh harus punya diferensiasi. Ada satu pertanyaan, kan gue ada workshop pelatihan bisnis kopi. Mungkin perlu dijawab begini, apa alasan gue harus datang ke tempat lu, sementara di sebelah rumah gue tuh udah ada coffee shop. Nah, kira-kira pertanyaan itu perlu dijawab tuh sama buat teman-teman yang memang mau buka kedai kopi. Kalau teman-teman mau buka kedai kopi, coba sebelum buka, jawab dulu pertanyaan itu. Apa alasan gue harus datang ke tempat lu, sementara di sebelah rumah gue ada coffee shop? Kalau udah ketemu jawabannya, gue rasa coffee shopnya itu akan ramai. Benar sih. Oke, coba kita lihat dulu, ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan lagi. Teman-teman, nggak ada mau tanya nih sama Step nih. Nah, kira-kira Step dari layout, branding, dan pilihan color dan material itu, menurut lo yang pertama tadi kan layout tuh paling penting ya? Menurut gue penting sih kok, karena kalau misalnya lu nggak memaksimalkan layout, gimana cara lu bisa muter traffic gitu loh, orang yang datang. Misalnya cara kita menyusun meja aja itu kan bakal, kalau misalnya lu bikin percabangan lagi kan penjelasannya banyak banget. Lu susun meja aja berapa banyak orang yang duduk, terus beberapa orang nggak suka duduk terlalu dekat. Dan kalau kita ngomong Pekanbaru itu beda banget sama kota-kota besar lainnya. Kalau misalnya di Jakarta aja
communal table ya kita bilang aku ya, kayak meja panjang yang mungkin beda-beda orang duduk. Di Pekanbaru tuh belum tentu ada grup-grupnya pada mau gabung gitu loh, karena mereka siapa tuh ngapain duduk sebelah gua, kebanyakan gua lihat kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau ya jadi menurut gua kalau layout kita ngomongin di Kota Pekanbaru, lu pikirannya harus gitu, beda. Nggak akan lu bisa aplikasikan layout yang lu aplikasikan di kafe-kafe Melbourne, di let's say Jakarta, itu bakal beda di Pekanbaru. Marketnya beda, pemikirannya, mindset seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak di Bogor sih gue perhatiin nih ada meja panjang, beberapa colokan di tengahnya, dan orang bisa kerja laptop di sebelahnya orang yang gak kita kenal. Itu di Pekanbaru nggak bisa kayak gitu? Gue lihat di Starbucks ada sih meja kayak gitu di Pekanbaru, cuman gue pasti ngerasa kok itu meja kadang sepi. Kalau misalnya yang bakal terisi duluan tuh meja-meja grup yang mungkin 4-6 orang bisa duduk. Yang bakal terisi terakhir itu meja komunal. Kecuali sampai apa udah tuh? meja yang komunal yang tadi gue bilang yang meja panjang bakal terisi terakhir, karena orang kurang nyaman ya kayaknya duduk bareng, duduk sama apalagi orang sekarang, asing. Apalagi sekarang ada physical distancing gitu ya. Benar. Nah itu ada pandangan lu gak soal itu? Karena sekarang kan orang lebih ngatur jarak segala macam. Itu kan berpengaruh sekali pada setup desain interiornya nih, layoutnya. Bener gak sih? Iya, benar. Sejujurnya sih, sampai sekarang gue belum mikirin sampai sejauh itu sih, sampai ke social distancing. Tapi dari segi, gue masih kunjungin Starbucks sampai sekarang, gue lihat tuh mejanya udah mulai kosong sih. Jadi otomatis with social distancing, occupancy lu pasti berkurang jauh. Jadi yang dulunya mungkin lu bisa nge-fit 50 orang, mungkin sekarang cuma bisa 30 orang. Pastinya. Itu memang dari aturan dari pemerintah mengurangi 50% itu, atau memang si Starbucks itu punya pertimbangan sendiri? Mungkin bukan Starbucks kok, sorry, mungkin lebih ke pemilik kafe-kafe tertentu ya, gue lihat seperti itu. Kursinya memang udah mulai menghilang sih. Tapi kalau rame menurut gue mereka mah tambah-tambah aja gue lihat. Awal-awalnya mungkin kalau memang pagi-pagi buka udah disusun rapi. Cuman kalau rame kayaknya udah gabung aja sih semuanya. Oke. Nih ada pertanyaan nih dari Alfionita Dora. Mungkin teman lu nih. Atau keponakannya si Uncle. Menurut pendapat Anda sendiri, ini nanya ke siapa nih? Seberapa banyak masyarakat di Pekanbaru yang sudah bisa mengapresiasi desain interior pada kafe? Silakan, Step. Seberapa banyak masyarakat di Pekanbaru yang sudah bisa mengapresiasi? Sejauh ini gue adalah ya client that comes and go untuk consult interior design cafe. Menurut gue di Pekanbaru udah berkembang, tapi awalnya pas gue start itu agak sulit karena kan klien-klien ini mereka belum ada pengalaman ya, kayak mereka juga nggak tahu cara kerja konsultan desain itu seperti apa gitu loh. Jadi mereka harus tahu banget breakdown price kita itu seperti apa. Jadi balik lagi ke desainer, kita yang harus educate mereka apa aja sih dengan fee segini, apa aja service yang bisa kita tawarkan. Jadi biasa gue bakal jelasin dulu sih kok gitu. Tapi sejauh ini menurut gue balik lagi ke pertanyaan Dora, itu berkembang. Gue nggak bilang itu baik, tapi itu berkembang. Oke, ini yang kedua nih, cukup menjawab ya Mbak Dora. Bedanya build and design sama desain konsultan apa kakak? Nah ini temen lu juga nih, Marcel nih. Ya, dari kemarin nih nanya melu nih orang. Build, kalau desain konsultan ya we gives consultation, kita ngasih konsul, kita jelasin apa daftar jasa kita, misalnya beda-beda project lah kok ya. Tapi kalau misalnya kasarnya design and build, basically lu engage kontraktor, desainnya free seperti itu. Kojo kan, Kojo pasti tahu dong kan, Koko dulu pernah desain and build juga kan? Yap. Udah itu lupakan saja. Saya lebih menyerahkan pada kalian aja. Gua balik ke Bogor itu, gue udah coba ini tuh sebetulnya Uncle Joe itu kantornya gue, Step. Jadi gue tuh terima ketemu klien, ketemu
Dan buku-buku yang gue pajang di sini buku-buku pilihan renovasi, landscape, dan perihal kontraktor lah. Memang gue terima ketemu klien, ketemu tim untuk bahas project tuh di sini di Uncle Joe. Tapi sekarang itu gue lebih milih orang dibanding dulu. Kenapa gitu? Milih kerjaan. Karena gue sangat enjoy sekali di Uncle Joe ini. Kopi udah passion gitu ya. Iya, kayak jadi playground gue aja di ruangan ini nih. Tapi jadi gue kalau ada menurut gue design and build yang kayak passion Koko sekarang itu bagus sih kalau misalnya di drive sama passion. Kalau kita sembarang ngambil juga hasilnya bakal kurang bagus ya Ko ya. Jadi kayak mass production. Oh iya. Iya. Jadi gue sejak gue punya bangun Uncle Joe Coffee ini, justru project-project gue tuh coffee shop. Entah itu bikin mejanya, entah bikin aksesorisnya, even sampai ini nih, gini-gini tuh gue bisa diperjualbelikan. Bikin sendiri. DIY. Ya, jadi banyak kayak kayu-kayu gini, ini kita bikin sendiri. Pakai kayu-kayu bekas, recycle, memang Uncle Joe 80% kita DIY. Nah, ternyata dalam perjalanannya si Uncle Joe ini banyak teman-teman yang memang mau bikin juga. Nah, itu gue menerima pekerjaan-pekerjaan yang memang berhubungan sama coffee shop sendiri. Rumah masih bikin kok? Rumah enggak ya. Gue belum terima lagi project. Cuman beberapa kali kalau ada yang memang nanya, gue selalu kontak Blog Studio. Selalu gue tanya, telepon, Will, ada project di sini, bla bla bla. Lu hubungan langsung sama orangnya. Karena cuma Blog Studio doang yang gue percaya. Aduh, luar biasa ya. Aduh, ya. Udah berapa lama ya kok kita kenal ya kok ya? 4 tahun. Ya sejak di Pekanbaru lah, kurang lebih 6 tahun ya. Iya, 5 tahunan lah. Nih pertanyaan berikutnya. Menurut Uncle dan Step, gimana prospek cafe outdoor di Kota Pekanbaru? Waduh. Silakan Step. Itu sulit ya kayaknya ya konsep outdoor ya. Karena gue sendiri outdoor, jujur gue sendiri jujur gue nggak gitu suka sama cuaca ya Pekanbaru. Jadi kalau sampai ada cafe outdoor di Pekanbaru, itu pastinya butuh banyak penghijauan. Karena di Pekanbaru itu jam-jam siang itu panas banget dan Pekanbaru kan haze, kabut asap, kita nggak tahu itu. It comes and go, belum tentu bakal sampai kapan kan kita kayak gitu. Iya, betul. Jadi tapi kalau misalnya, ditanya prospeknya itu gimana tuh? Kalau dia nanya tadi prospeknya gimana untuk outdoor? Kurang sebenarnya kurang ya, karena kalau outdoor hijau terus di sini panas, debunya banyak. I think kecuali dari kita bisa memikirkan gimana cara menciptakan satu environment yang mengurangi panas dengan mungkin mengenalkan green wall. Menurut gue itu kurang ya di Pekanbaru kayaknya. Mungkin bisa sih. Tapi kayaknya nggak mungkin ada outdoor cafe, pasti tetap ada indoor pastinya. Ya, mungkin kayak kalau yang jalan di Pekanbaru, gue perhatiin kayak Kopi Pau kan gue kenal tuh yang punyanya. Kayaknya sampai sekarang masih running well dia. Tanpa AC loh dia. It's running well, tapi kan dia semi outdoor kok. Di dalamnya kan masih ada kipas. Semi outdoor. Mungkin perlu dipertimbangin buat si homemade design build ini semi outdoor kali ya. Jujur gue sendiri pernah kan gue kerja di Bogor itu ada bikin commercial areal, dan gue ke Pekanbaru itu kan memang mau bikin commercial areal, dan untuk narik orang dari rumah atau dari ruangan AC untuk bermain di outdoor itu PR banget untuk Pekanbaru. Iya, PR banget, benar. Gue sendiri di Bogor gue bisa jogging, bisa jalan tiap hari ngelilingin kebun raya, tapi di Pekanbaru gue kayaknya nggak sanggup deh. Iya, di sini tuh rata-rata kalau siang aja tuh bisa 36 sampai 37 derajat. Waduh. Itu rasanya nggak akan memungkinkan untuk beli kopi siang-siang di outdoor sih. Jadi menurut gua marketnya bakal susah, beneran. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau buat rumah, Step paling suka tipe interior kayak gimana? Yang simple-simple aja atau yang tipe unik gitu? Kalau gue dari pribadi gue sendiri, gue suka minimalis.
Ya, Oke, minimalis atau minim abis? minimalis. Oke. Minimalis. Jadi tapi minimalis dalam arti kata bukan cuman kayak dinding putih terus gue beli satu perabot terus satu vas bunga dan TV, bukan kayak gitu. Minimalis in a sense kayak gue nggak suka yang satu ruangan memakai terlalu banyak material. Jadi mungkin kayak kayunya, tone-nya mungkin cuman bisa maksimum 2 seperti itu. Oke. Itu mungkin passive house ya kali ya dibilangnya ya. Apa kok passive house? Ya, passive house. Kan tipe-tipe desain sekarang tuh pasif-pasif tuh. Cuma satu warna, tone-nya panjang, kotak doang gitu. No, gue belum tahu term itu sih, but I can find out. But for now, I think I stick with minimalist actually. Ini ada lagi Dimas.bolai. Trik terbaik menyusun layout yang rapi gimana, Kak? Nah, tuh silakan. Trik terbaik menyusun layout. Layout ruangan kali ya, Dimas. Layout. Ini kalau layout ruangan, ya pastikan aja kalau misalnya kamu nyusun layout apa. Layout cafe. Mungkin kalau ini pertanyaan layout cafe kali ya. Pastikan koridornya muat untuk staff, berapa orang, 2 orang yang kerja, atau 3 orang yang berlalu lalang. Pastikan koridornya enak lah ya, free. Terus pastikan ketika lu mengantri untuk membeli makanan, minuman, itu tidak mengganggu flow staffnya berjalan atau flow purchasing seperti itu. Terus meja-meja tidak terlalu sempit, atau mungkin kalau misalnya konsep cafe itu kecil, pastikan lu nggak taruh meja yang melebihi maksimum occupancy seperti itu. Oke. Ini ada lagi. Semoga menjawab ya, Dimas. Cara menentukan ini dari Iswandi_Lubis. Cara menentukan spot terbaik pada ruangan yang akan dijadikan point of interest dari sebuah desain ruangan kafe. Cara menentukannya gimana tuh, Step? Itu berarti kayak spot Instagramable, I think. Pastikan spot itu di tempat-tempat yang nggak mengganggu pengunjung. Karena jujur dari gue sendiri, gue tuh agak terganggu di kafe-kafe yang di sebelah gue itu udah dinding tempat orang banyak foto. Jadi orang-orang itu kayak mungkin ada 4 orang, 5 orang udah ngantri, di belakangnya udah 7 orang. Tapi terlalu deket tuh sama meja pengunjung. Menurut gue itu akan mengganggu sekali sih. Oke. Jadi mungkin taruhnya di space yang agak free area untuk sama meja. Ya, karena kan pengunjung kafe tujuannya beda-beda kok. Ada yang kerja, ada yang kayak lagi sama keluarga. Jadi kita harus pastikan mereka nggak terganggu dengan dinding-dinding spot-spot yang kita bikin seperti itu. Oke. Menurut lu sendiri, apakah memang harus kita pikirkan soal Instagramable dalam menentukan mau bikin coffee shop gitu? Perlu dipikirin, maksudnya perlu gitu untuk mikirin Instagramable? Enggak, kalau menurut gua enggak sama sekali. Karena kalau dari segi interior cafe lu aja udah kuat, kopi lu udah kuat, I don't think the word Instagramable now itu penting untuk di zaman sekarang sih. Mungkin itu di kafe-kafe yang kayak gue bilang, yang 3-4 bulan hit wonder. Tapi kalau misalnya lu udah menguasai kayak aspek-aspek yang gue bilang tadi, kita bener-bener nggak butuh spot yang hanya untuk buat orang-orang foto gitu kok. Karena kan kita pada akhirnya itu it's all about your identity, it's all about your coffee, it's all about the products that you sell. Bukan spot itu. Kita bukan museum, kita bukan entertainment places. Jadi kita harus bisa membedakan sih. Oke, keren banget. Ini nih ada lagi Ilham_. Ini pertanyaan terakhir aja, waktu kita udah menipis. Bagaimana menyesuaikan desain dengan dinding toko bawaan berwarna hijau dan krim? Karena kami mau pindah tempat dan bingung menentukan dinding yang warnanya hijau. Kan tinggal dicat ulang ya. Bagaimana? Itu. Bagaimana menyesuaikan desain dengan dinding toko bawaan berwarna hijau? Kalau gua jadi dia sih gua cat ulang. Gak tau deh kalau lu gimana, Step? Ini memang konsep kontras warna si kopi ini hijau atau seperti apa ya Pak? Soalnya kurang ngerti kali ya pertanyaannya ya. Karena menurut saya sih kalau memang warna hijau itu warna aksen, cukup satu dinding aja sih gitu loh, nggak semuanya harus dihijauin, atau mau mungkin hijau krim ya, kurang ngerti sebenarnya pertanyaannya.
Mungkin Oke. mungkin kalau memang warna paling kuat kamu hijau, saya saranin warna hijau itu ada di belakang tempat yang jadi poin ketika kamu masuk ke satu ruangan. Mungkin pas di depan pintu utama, Oh, ya dibuka terus saya ada dinding warna hijau gitu. Menurut saya itu bagus. nggak gini, maksudnya Ilham begini. Mohon maaf kok, soalnya toko punya orang. Jadi dia mungkin sewa, punya orang punya nih, nggak mungkin dia renovasi atau merombak banyak hal. Mungkin karena punya orang ya, dengan budget terbatas. Nah, kira-kira gimana cara gue menyesuaikan konsep kafe dengan situasi yang udah nggak bisa kita rubah, terbentur sama costly kayaknya. Kalau Gimana tuh? misalnya misalnya memang generally rata-rata dinding yang kafe yang ruangannya itu udah warna apa sih krim sama hijau, gua saranin perabot jangan terlalu kontras ya. Mungkin satu warna aja udah cukup. Kayak mungkin lu bisa pilih warna kayu, tapi warna kayu itu jangan terlalu yang banyak garis-garisnya juga. Mungkin bisa coba lihat tekstur kayu oak atau walnut, jangan terlalu banyak garis. Mainin tone hanya satu, karena kan sudah dikuasai sama warna krim sama hijau. Menurut gue seperti itu. Sorry ya, mungkin jawaban gue agak kurang on point karena dari pertanyaan kan cuma bilang hijau and krim ya. Jadi mungkin kalau nggak menjawab, sorry ya. Oke, gue rasa cukup pertanyaan terakhirnya. Teman-teman, waktu sudah sedikit lagi. Jadi Step, gue thank you banget loh untuk insight-insight yang bagus banget, dan gue nerima banyak hal juga. Anyway, lu tahu dong kemasan yang Just Brew It itu? Yang mana kah? Lu kan pernah, gue bikin kemasan tuh yang kemasan kopi Just Brew It, dan lu ada sedikit kasih insight, dan itu thank you banget, gue pakai sampai sekarang. Insightnya Step masih terus ada nempel di packaging kopi gue. Bagus kok kalau bisa membantu. You help me a lot as well back then. Oke, thank you banget Step buat waktunya. Video ini bakal gue post di IGTV sama di YouTube. Mungkin nanti akan ada banyak insight, akan ada muncul banyak pertanyaan. Mungkin kita akan coba kontak lagi atau tag di komen. Oke, Step, gitu aja. Lanjutin barbecue-nya aja, lanjutin. Dah. Lagi mau makan ayam gua. Bye kok. Bye. Yuk. Oke, teman-teman semuanya, thank you banget udah. Gua jadi sangat menikmati sekali diskusi perihal interior. Dan thank you banget buat Indomilk yang udah support di IG Live ini. Indomilk ini salah satu brand yang mensupport para UMKM. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan seputar ngedesain coffee shop ataupun desain cafe, layout segala macem, boleh nanti setelah ini kan akan diposting di IGTV, tinggal komen aja di bawah. Nanti bisa diskusi lebih panjang, lebih detail. Gua rasa gitu aja. Sampai ketemu di minggu depan di IG Live bareng salah satu Q-grader wanita pertama di Indonesia. Q-grader loh ya, ini salah satu kebanggaan buat gue juga untuk kolaborasi sama Mbak Mira Yudhistira. Asik ya. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Mana nih? N.